Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kepada ceritanya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Cici Shantika Oktaviani dengan NIM 20203002. Di sini saya akan membuat video untuk matkul metode mengkisah dengan mengambil kisah dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi ibu hari ini akan membacakan cerita kepada kalian tentang seorang gadis yang sangat luar biasa. Nah, jadi gadisnya itu dia bukan seorang penyihir, bukan juga seorang pejuang yang membawa pedang, tetapi dia adalah seorang perempuan, seorang gadis yang sangat pemberani, terus mandiri, dan juga dia mampu menjaga rahasia untuk orang yang dia cintai. Ada yang tahu siapa dia? Namanya adalah Asma binti Abu Bakar. Oke, dengarkan ceritanya dengan seksama, duduk yang rapi, terus kalian bayangkan bahwa kalian sedang berada di kota Mekah pada zaman Rasulullah SAW. Siap? Oke, kita mulai ceritanya. Waktu itu kota Mekah sedang tidak aman. Banyak orang Quraisy yang tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW dan juga ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu, Nabi Muhammad harus pergi hijrah ke kota Madinah bersama sahabatnya yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka berdua pergi hijrah tidak melewati jalan yang biasa. Mereka bersembunyi dulu di gua yang kecil, yaitu Bukit Sur. Tempatnya itu sangat sepi, kemudian jauh, dan juga tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali satu orang. Siapa dia? Nah, tidak ada yang tahu kecuali satu orang selain Asma binti Abu Bakar, anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Asma waktu masih muda ia tidak manja, tidak penakut, dan juga tidak suka mengeluh. Ia sering membantu ibunya untuk memasak, kemudian mengangkat air, dan juga suka berjalan ke bukit yang tinggi. Nah, suatu malam Asma diam-diam membawakan makanan dan juga air ke tempat persembunyian ayahnya dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu tengah malam Asma berjalan sendirian melewati kegelapan, kemudian batunya juga banyak dan banyak kerikil juga, tetapi dia tetap terus berjalan untuk mengantarkan makanan ke ayahnya dan juga ke Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada tas, akhirnya Asma mensobek kain sabuknya menjadi dua bagian, yang satu untuk mengikat makanan dan yang satu lagi tetap ia pakai. Nah, karena hal ini akhirnya Nabi Muhammad ini memberinya gelar kehormatan, yaitu Zatun Niqatain, yaitu perempuan yang mempunyai dua sabuk. Asma sangat keren sekali kan? Tapi cobaan tidak berhenti di situ aja. Orang-orang Quraisy mulai curiga dan mereka mendatangi rumah Asma. Mereka orang Quraisy datang dengan marah dan juga dengan kesal. Ia berkata, "Hei Asma, di mana ayahmu dan juga Nabi Muhammad?" Asma pun diam. Ia berpikir kalau dia jujur, nanti ayahnya dan juga Nabi Muhammad akan ketahuan. Tetapi kalau dia bohong, dia pun takut. Akhirnya Asma menjawab dengan penuh keberanian dan juga penuh ketenangan, "Saya tidak tahu di mana Nabi Muhammad." Akhirnya dengan wajah marah dan juga kesal, orang Quraisy itu menampar Asma dengan keras. Plak! Tetapi Asma tetap diam, tidak menangis, dan juga dia tetap menjaga amanahnya dengan tidak membocorkan rahasianya. Dia hanya diam dan tetap menjaga amanahnya.
Nah, anak-anak, coba bayangkan waktu itu Asma di rumahnya sedang sendirian, tidak ada siapa-siapa, ayahnya sedang bersembunyi dan juga adiknya masih kecil. Tapi Asma waktu itu tetap kuat dan juga tetap berdiri sendiri walaupun tidak ada siapa-siapa. Ia tetap mempertahankan rahasianya. Ia juga tidak mengeluh, kemudian tidak menangis, ia tidak lari. Padahal waktu ditampar pasti pipinya perih banget dan juga pasti merah, tapi ia tetap tidak nangis kan, karena Asma tahu ia sedang menjaga rahasia yang lebih penting dari dirinya sendiri, yaitu keselamatan Nabi Muhammad dan juga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu, anak-anak, Asma ini bukan hanya seorang gadis yang mandiri, tetapi juga ia kuat dan juga penuh keberanian. Di masa sekarang, kita tidak harus berjalan sendirian kemudian menuju gua yang gelap, tetapi kita cukup dengan meneladani kisah-kisah yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang Asma yang sangat pemberani ini. Nah, beberapa hari kemudian, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Nabi Muhammad berhasil keluar dari gua dan berhasil sampai ke kota Madinah. Semua ini berkat kemandirian dan juga keberanian dari seorang gadis yang bernama Asma. Nah, ia tidak ragu untuk menolong, kemudian berani untuk jalan di tengah kegelapan, dan juga ia mampu menjaga amanahnya yang sangat besar itu dengan baik. Anak-anak, dari kisah Asma ini kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, mandiri itu penting karena dengan begitu kita bisa membantu orang tua dan juga berani bertanggung jawab. Yang kedua, benar karena berani. Kita tidak takut walaupun sendirian. Yang ketiga, mampu menjaga amanat. Ketika orang tua kita memberikan amanat, kita harus menjaga sebaik-baiknya. Terus yang terakhir, perempuan juga bisa kuat dan juga berani seperti Asma. Wah, Masya Allah, keren sekali kan? Siapa di sini yang mau seperti Asma? Aku. Nah, dari kisah ini, Ibu harap kalian juga mampu berani, kemudian mandiri, dan juga bisa dipercaya seperti Asma. Kalian harus ingat pesan dari ibu ini ya, tolong kalian belajar untuk tetap belajar lebih baik lagi. Nah, sekarang ibu mau tanya nih kepada anak-anak semuanya, siapa di sini yang suka bantu ibunya memasak? Atau siapa yang suka bantu ibunya beres-beres rumah? Terus, siapa juga nih di sini yang bisa menjaga curhatan temennya tanpa ngasih tahu rahasianya itu ke teman-teman yang lain? Ada gak? Nah, terus siapa di sini yang berani berkata jujur walaupun itu sulit? Ada gak? Atau ada yang udah mencobanya? Mang Icin makan soto babat, hobinya adalah membidik. Ibu yakin di sini anak-anak pada hebat dan bisa memetik pelajaran dari kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekian cerita hari ini. Minggu depan nanti ibu akan ceritakan hal-hal lain yang lebih menarik dan tentunya kalian bisa belajar dari kisah-kisah yang ibu bacakan. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.